Saya Tiriku, akhirnya gue punya bioskop pribadi. Kalian pikir ini pasti bakalan clickbait ya? Tentu saja tidak guys. Ini gue benar-benar punya bioskop pribadi versi budget banget. Karena jujur gue sangat suka nonton film guys. Dan di sini gue mau sharing ya, bioskop pribadi gue itu kayak gimana sih? Kalian pastikan penasaran ya. Ketika kita nyebut bioskop, sudah pasti tempat tersebut itu harusnya dingin, adem. Tempatnya juga harusnya empuk dan juga harus memiliki layar yang besar dan juga harus memiliki kualitas audio yang bagus. Dan di sini untuk tempatnya tentu saja saya nontonnya yaitu di kamar saya sendiri guys ya. Kalau teman-teman nonton di kasur, kalau di XX1 itu kayak nonton di Premiere guys. Disediakan tempat tidur yang sangat panjang dan sangat empuk banget, bahkan ada selimutnya juga. Jadi gue merasakan sensasi XX1 Premiere di tempat saya sendiri. Dan sudah pasti tentunya harus adem dan untungnya kabar saya ada AC ya. Dan tentu saja gue nyalakan AC-nya ketika pengen nonton biar tidak keringatan guys. Karena Jakarta itu panas. Kalau Jakarta suhunya di 25 derajat sih gue gak bakalan nyalain AC guys ya. Jadi mau tidak mau harus ada AC ketika tinggal di Jakarta. Lalu kualitas audio bagus sudah pasti gua pakai TWS. Dan untuk saat ini TWS yang gue punya yang paling bagus itu ada dari Edifier dengan tipenya Neobus 2 Pro. Ini kalau buat nonton itu sangat mantap banget karena TWS ini memiliki kualitas bass yang sangat kenceng banget. Dan kalau nonton bioskop itu memang harus memiliki kualitas audio yang sangat ngebass banget. Lalu bagaimana dengan layarnya? Nah, di sini kalian pikir saya nonton di mana? Apakah saya nonton di TV yang besar? Tidak. Apakah saya nonton pakai proyektor? Tidak. Di sini saya nontonnya yaitu menggunakan VR. Yang saya beli harganya bahkan tidak mencapai 100.000 guys. Ini murah banget. Dan kenapa VR? Karena dengan VR ini kalian bisa merasakan sensasi nonton di bioskop. Karena kalau nonton pakai VR itu seolah-olah layarnya itu jadi besar banget. Berbicara VR sudah pasti harus ada handphonenya. Dan kalau handphone itu bebas. Kalian mau pakai handphone apa saja bebas. Yang penting ada gyronya. Terus sudah pasti harus Android karena gue pakainya Android guys. Lalu untuk aplikasinya pakai yang apa? Di sini gue nemu aplikasi yang bener-bener bagus banget guys. Untuk teman-teman yang pengen nonton pakai VR, ini udah the best banget aplikasinya. Nama aplikasinya adalah VR Theater. Teman-teman tinggal download saja di Play Store dan itu gratis. Dan gue yakin pasti kalian pikir, oh bisa nggak sih pakai aplikasi? Sedangkan VR ini itu tidak ada tombolnya. Karena biasanya kalau VR yang bagus, yang paling bagus itu minimal bisa di 4 jutaan ya. Mereknya dari Oculus begitu. Itu ada remote controlnya. Dan kalau teman-teman pakai aplikasi VR Theater ini, itu tidak perlu remote control guys. Jadi untuk pengoperasi aplikasinya, itu teman-teman tinggal pakai gyro. Teman-teman tinggal pakai gyro, arahin saja mau pencet yang apa. Mau besarin volume, mau besarin layarnya, mau kalibrasi layarnya, itu semua pakai gyro. Karena dari aplikasinya itu sudah ada sistem kayak ada titik gitu. Kalau diarah ke menu, nanti dalam beberapa detik dia akan memilih menu tersebut. Dan itu ada sesuatu yang bagus banget. Karena kita tidak ribet-ribet harus pakai kontrol lagi. Dan itu makanya gue bilang itu adalah aplikasi VR terbaik buat nonton. Kita bicara di sini buat nonton ya. Gue nggak bicara buat main game ya. Kalau main game nggak bakalan bisa guys. Harus teman-teman beli VR yang bagus. Kita bicara nonton di sini. Dan di sini masalahnya saya adalah seorang minus jauh. Dan minus saya itu di minus 5. Dan kalau misal pakai VR sudah pasti kalau pakai kacamata kan agak sedikit susah ya. Dan untungnya guys, gue bener-bener gak nyangka banget VR yang gue beli ini itu bisa disetel untuk jauh deketnya. Dan gue bisa nonton dengan jelas, dengan bening, dengan bersih itu tanpa pakai kacamata. Dan gue bener-bener senang banget. Makanya gue bener-bener sangat bersyukur banget guys ya. Makanya biasanya gue tiap minggu gue akan nonton guys. Dan kalau pakai VR kekurangannya apa? Nah biasanya pas awal-awal teman pakai VR ini itu pasti agak sedikit puyeng guys. Karena kita
masih dalam tahap penyesuaian. Dan misalnya kalau teman-teman sudah terbiasa, itu udah nggak bakalan pusing lagi. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik, silakan dicoba saja. Daripada kalian penasaran ya kan? Ini juga VR-nya juga murah banget. Sekali tinggal install saja aplikasinya. Terus coba saja tonton guys. Tonton film di situ. By the way, sedikit saja ya untuk ini bukan review guys ya. Ini sharing pengalaman pribadi gua karena gua harus sharing ini buat teman-teman yang suka nonton karena wajib banget ini. Kita bisa nonton dengan display yang besar dan itu nyaman banget. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam bioskop pribadi.